Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini masih dalam kegiatan klinik konsultasi Smesco Spark di bidang fashion, dan tentunya pada hari ini masih bersama Mas Sadikin Gani. Selamat pagi Mas. Halo pagi, Apa kabar hari ini? kabar sejauh ini baik. Dan kembali lagi kita pada pagi hari ini hadir dengan topik dan tema yang berbeda tentunya. Mungkin kali ini kita lebih banyak berbincang-bincang dengan topik mengenai menjajaki fashion masa depan. Nah, kira-kira seperti apa sih fashion masa depan ini, tentu akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Sadikin nantinya. Dan seperti biasa, teman-teman nanti yang ingin bertanya atau interaksi langsung, silakan raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti akan kami tanggapi tentunya. Nah, selama 2 jam ke depan, kita akan melaksanakan kegiatan ini seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia hadir melalui klinik konsultasi Smesco Spark ini. Baik Mas Sadikin, mungkin tidak berlarut-larut atau berlama-lama, mungkin langsung saja Mas, kira-kira pembahasan kita pada pagi hari ini, apa kira-kira? Kami persilakan saja langsung kepada Mas Sadikin. Oke, terima kasih Ongki. Halo semuanya, selamat bertemu lagi. Buat yang biasa hadir setiap hari Senin, selamat berjumpa. Buat mungkin ada yang baru, salam kenal. Hari ini kita akan membahas satu topik yang tampaknya menyeramkan, bukan menyeramkan ya, masa depan jauh banget gitu ya mikirnya. Oke, sebetulnya santai aja. Sebetulnya hari ini rencananya sih kita tidak akan bahas satu topik khusus sebenarnya, karena kita akan mulai di minggu depan itu dengan, kalau sekarang kan serialnya masih new normal gitu ya. Kalau ke depan sudah kita memasuki satu serial yang baru. Kemarin itu apa ya Ki ya? Lupa saya. Kalau minggu kemarin? Iya, buat yang minggu depan. Kita masuk serial yang baru kan minggu depan. Oh iya, minggu depan, sorry, ini harus buka catatan dulu nih Mas. saya sendiri lupa kemarin tuh ngetik apa? Kewirausahaan fashion ya. Iya, kalau nggak salah ya. Oke. Sebentar. Ya, serinya kewirausahaan fashion dan manajemen bisnis kecil. Nah, ini sangat menarik sekali ini, manajemen bisnis kecil. Dengan topik fondasi kewirausahaan. Ya, itu minggu depan. Jadi nanti ini sebagai pengantar, nanti di klinik itu kita akan membagi menjadi 3 serial besar. Serial besar mungkin kita nanti serialnya itu akan ganti-gantian. Katakanlah misalnya minggu ini kita bicara soal serial kewirausahaan. Nanti serial berikutnya adalah soal bisnis dan manajemen. Kemudian serial berikutnya lagi soal teknologi. Kemudian creativity. Nah, yang creativity tampaknya ini harus offline. Kalau creativity, kalau sudah mulai utak-atik gitu ya. Tapi yang jelas ada 4 hal itu. Kita akan bagi serial untuk jangka panjang. Sebetulnya ini untuk jangka panjang. Kita akan mulai semua dengan hal-hal yang esensial. Yang kayak katakanlah misalnya di fashion, kewirausahaan fashion itu kita akan bahas yang esensial. Buat yang sudah tahu ini anggap sebagai penyegaran, buat yang belum tahu ini adalah basic yang harus diketahui. Terus kemudian nanti ada bisnis dan manajemen fashion. Itu lebih ke bagaimana kita mengelola bisnis. Kalau kewirausahaan kan bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang entrepreneur. Kemudian nanti akan ada lagi serial soal teknologi. Nanti di serial itu bahasannya akan lebih banyak bagaimana kita menerapkan atau memanfaatkan atau menggunakan teknologi untuk membantu bisnis kita. Dan terakhir adalah soal creativity. Creativity lebih ke bagaimana kita untuk pengembangan produk sebenarnya. Nah, tapi sebelum ke sana, hari ini kita akan bagi 2 sesi. Sesi pertama saya akan menjelaskan seperti apa sih kira-kira fashion masa depan itu. Besok juga sudah masa depan sebetulnya. Besok hari pun sudah masa depan. Jadi jangan digambarkan bahwa
masa depan itu nun jauh di sana. Kita tidak terasa gitu masa depan hari yang kita lewati itu sebetulnya sangat tidak terasa, dan perubahan yang terjadi setiap hari yang sering kali kita tidak sadari. Jadi kalau kita bicara masa depan, jangan terlalu, ngapain sih ngomongin masa depan jauh-jauh gitu. Justru kalau kita mau, katakanlah, bagaimana kita bisnis kita 5 tahun yang akan datang supaya survive. Artinya, tentu persiapannya nggak bisa pada saat menginjak 5 tahun gitu. Kalau kita mau punya proyeksi bisnis 5 tahun yang akan datang, maka dari sekarang harus disiapkan. Katakanlah misalnya yang paling simpel nih, kalau nanti semakin terdigitalisasi, ya pengetahuan kita nggak cukup gimana menggunakan Instagram gitu. Pengetahuannya harus lebih naik lagi, lebih dari itu. Karena ada banyak alat bantu yang bisa kita gunakan untuk mempermudah bisnis kita. Nah, di bagian pertama kita akan bahas soal gambaran fashion masa depan. Terus di bagian kedua, saya lebih ingin mendengar dari kawan-kawan harapan ke depan, entah itu punya inisiatif, entah itu punya gagasan, entah itu punya usulan untuk bahasan kita selanjutnya. Walaupun nanti kita sudah punya 4 serial, mungkin nanti usulan-usulan itu akan diintegrasikan ke dalam 4 serial itu yang akan dilaksanakan. Oke, langsung saja saya akan bahas sekilas saja tentang gambaran fashion masa depan. Untuk kawan-kawan yang kemarin di Bandung sempat ketemu, sempat ikut kelas offline, jadi ada materinya yang saya coba ambil juga dari situ. Jadi yang kemarin nggak ketemu, hari ini saya coba ulas lagi. Ya, kemarin ketemu di Bandung ini sepertinya menjadi irian ini yang di Jakarta, kapan bisa? Semua daerah bisa. Kita usahakan untuk bisa gitu ya. Yang jelas saya butuh kawan-kawan itu berkoordinasi sehingga itu akan mempermudah. Dan kalau sudah terkoordinasi kan nanti cara kerjanya juga lebih gampang. Kita tinggal mengusulkan kira-kira nanti akan bikin rangkaian untuk di daerah itu seperti apa. Jadi sangat diharapkan justru inisiatif yang datang dari kawan-kawan sendiri, sehingga apa yang nanti kita bahas itu sesuai dengan konteks persoalan di setiap daerah masing-masing. Ya, benar sekali. Dan juga kalau di Jakarta bisa di Smesco ya, Mas ya. Kita bisa sediakan tempat di Smesco, jadi nggak perlu harus di kafe. Wah, kalau Bandung Enggak. Bagus banget ini. Kemarin kita di hotel. Hebat ya. Tempat di Bandung nih. Keren buat seluruh peserta yang di Bandung. Berkat bantuan Teh Irna kita di hotel. Dan Iya. nggak bayar lagi. Waduh, keren banget Teh Irna. Thank you Teh Irna. Oke, sorry. Saya mau share screen. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Ya, sudah Mas. Oke, menjajaki fashion masa depan. Sebetulnya ini baru menjajaki. Artinya, kalau kita baru menjajaki, kira-kira apa sih kecenderungan yang akan terjadi di kemudian hari. Walaupun sebenarnya, ini episode ke-13 ya, Ki, ya? Bukan 14 ya? Kok saya nulisnya 14 ya? Iya, episode 13, Mas. Ini 13. Oke, jadi kalau menjajaki itu sebetulnya kita belum bisa belum punya satu gambaran yang cukup utuh. Jadi saya kasih judul menjajaki ini karena memang kita baru sedikit meraba kira-kira kecenderungan ke depan yang akan terjadi seperti apa. Dan kita sebagai pebisnis fashion, katakanlah, kalau saya bilang pebisnis fashion di sini spesifik ya, kawan-kawan yang punya brand. Kalau bahasa Indonesianya itu brand itu jenama gitu ya bahasa Indonesianya. Jadi kawan-kawan yang punya brand, yang punya retail fashion, spesifik. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan ke depan. Dan untuk bisa mempersiapkan ke depan, maka kita harus punya sedikit, paling tidak dari sekarang sudah punya gambaran besarnya seperti apa sih yang akan terjadi di kemudian hari.
Oke, kalau kita bicara fashion masa depan, pebisnis fashion akan dihadapkan pada satu tren besar, yaitu ekonomi berkelanjutan, kemudian ekonomi digital. Kalau saya di sini gambarkan arsirannya. Jadi kalau ini jenama ini bahasa Indonesianya brand ya. Brand itu jenama. Bisa juga jenama itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjuk juga pada merek gitu. Nah, posisi pebisnis fashion, posisi kawan-kawan yang sekarang punya fashion brand itu berada di tengah-tengah arsiran antara tantangan ekonomi berkelanjutan dengan ekonomi digital. Nah, kalau kita bicara berkelanjutan, artinya kita bicara bukan hanya soal lingkungan, tapi juga bicara soal ekonomi dan sosial. Kalau bagi saya berkelanjutan itu harus punya dua makna. Berkelanjutan dalam arti bahwa dia ramah terhadap lingkungan, dia punya dampak secara sosial yang menguntungkan, punya dampak ekonomi yang menguntungkan, dan berkelanjutan itu dalam arti bahwa bisnisnya tidak berhenti, juga harus berlanjut. Jadi dua hal, secara bisnis berlanjut, kemudian juga dia punya spirit atau punya komitmen untuk membangun satu bisnis yang ramah terhadap lingkungan atau membuat satu produk yang ramah terhadap lingkungan, punya dampak sosial ekonomi yang baik. Nah, berkelanjutan, kalau kita bicara fashion berkelanjutan atau sustainable fashion atau orang biasa menyebut juga eco fashion, orang menyebut juga green fashion, itu kalau kita pilah paling tidak ada 3 hal yang terangkum dalam fashion berkelanjutan. Pertama, sistem. Sistem ini artinya sistem besar, sistem sebuah industri, gitu ya. Sistem fashion dalam makna yang luas. Jadi kalau kita bicara berkelanjutan dalam konteks sistem, maka yang ke depan sistem fashion itu akan sangat memperhitungkan dampak lingkungan, akan sangat memperhitungkan dampak sosial ekonominya dan dampak dampak sosialnya. Nah, pertanyaannya adalah sistem fashion yang berkelanjutan itu seperti apa? Nah, sebelum COVID, saya mundur sedikit, sebelum COVID, ketika orang mulai bicara sistem fashion yang berkelanjutan, itu yang dibahas adalah bagaimana membangun satu industri yang secara lingkungan tidak menimbulkan sampah banyak, artinya bahwa brand itu diarahkan untuk membuat produk yang umurnya panjang. Kalau fast fashion kan umurnya pendek gitu ya, bikin baju sekali, 2 kali, 3 kali pakai. Bahkan menurut penelitian produk-produk fast fashion itu setahun setelah diproduksi udah jadi sampah gitulah kurang lebih. Nah, ke depan sistem fashion yang terjadi sekarang secara global diarahkan untuk membuat produk yang umurnya panjang, umur pakainya panjang. Jadi kalau dulu kita mengenal, modelnya harus atau desainnya harus timeless gitu. Nah, sekarang bukan modelnya yang timeless sebetulnya, tapi barangnya yang timeless. Bukan cuma sekedar modelnya, tapi juga produknya memang harus panjang umurnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita terlalu sering gonta-ganti baju dan bajunya gampang menjadi sampah sekali, 2 kali, 3 kali pakai, maka itu akan menjadi beban lingkungan. Nah, makanya sekarang kesepakatan global, katakanlah misalnya ada satu institusi ada banyak institusi yang punya concern terhadap industri fashion itu menyarankan, bahkan beberapa dewan fashion di Amerika atau Inggris memang mengarahkan untuk membuat satu produk itu yang masa pakainya panjang. Nah, itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan itu adalah sekarang pembagian musim di sistem fashion juga diarahkan untuk kembali ke jadwal yang konvensional. Yang konvensional itu dalam arti yang tradisional. Yang tradisional itu
yang seperti yang dibangun di awal. Dulu kan kita cuma mengenal musim fashion itu cuma spring, summer, fall, winter. Kemudian berkembang sampai akhirnya kurang lebih apalagi setelah ada fast fashion itu bisa produksi pakaian itu 52 musim gitu. Kita bisa bayangkan kalau satu brand katakanlah misalnya kayak merek-merek fast fashion mengeluarkan baju dalam rentang waktu 15 hari baju baru, kita bisa bayangkan apa yang terjadi baik di produksi maupun pasca produksinya akan meninggalkan banyak sampah. Nah, sekarang terutama setelah COVID, ada kesepakatan global untuk membatasi musim fashion. Jadi kembali lagi ke spring, summer, fall, winter, 2 musim itu. Juga sistem fashion mendorong agar brand itu tidak istilah sederhananya adalah tidak banting-bantingan harga. Jadi untuk bukan hanya season saja yang diatur, tapi juga pengaturan untuk sale, untuk jual diskon itu diatur, itu di sistemnya. Setidaknya itu yang terjadi kalau kita bicara soal sistem fashion yang berkelanjutan. Terus di level produksi, nah ini di level produksi ini sangat terkait dengan aktivitas kawan-kawan sehari-hari. Di level produksi yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pertama sekarang brand-brand mulai memikirkan untuk menggunakan bahan yang jangkau, yang untuk memperolehnya tidak terlalu jauh, memanfaatkan bahan-bahan lokal. Kenapa harus bahan lokal? Karena kalau bahan untuk pakaian kita peroleh dari tempat yang jauh, artinya itu harus dikirim, dan artinya itu akan memakan banyak energi untuk pengirimannya. Maka sekarang di rantai pasokan itu diharapkan rantai pasokan yang pendek, yang lokal, sehingga proses pengirimannya tidak akan banyak meninggalkan jejak karbon. Kan kalau kita beli dari Cina misalnya, itu kan ngangkut dari Cina ke sininya aja udah makan bahan bakar berapa tuh, dan itu pembuangan. Tapi kalau kita misalnya memperolehnya dari tempat-tempat yang lebih dekat, itu akan mengurangi dampak lingkungannya. Itu di produksi. Kemudian di produksi juga, selain masalah lingkungan, diperhatikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam proses produksi fashion juga harus memperoleh jaminan pekerjaan yang baik. Artinya mereka diperlakukan secara manusiawi. Dan itu sekarang terus didorong, terutama untuk para pekerja yang ada di negara-negara berkembang, supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Itu 2 hal dalam konteks produksi. Kemudian dalam desain, jadi kalau kita bicara berkelanjutan, fashion berkelanjutan bukan hanya soal bahannya yang ramah lingkungan atau pewarnanya yang ramah lingkungan, juga desainnya harus ramah lingkungan. Artinya, desainer sekarang didorong untuk membuat desain yang tidak banyak meninggalkan sampah, kemudian yang efisien, tidak terlalu banyak memakan bahan, sehingga nanti tantangan desain itu bukan cuma desain bagus atau oke, tapi juga dia harus ramah terhadap lingkungan. Nah, 3 hal itu saling terkait, dan ke depan, 5-10 tahun ke depan, ini menjadi tantangan semua pelaku bisnis fashion, terutama yang punya brand. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena tahun 2000, kalau tidak salah 2025 atau 2030, itu sudah jadi kesepakatan global, dan Indonesia salah satunya, untuk membangun satu industri yang lebih yang berkelanjutan, yang memperhatikan 3 hal tadi, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ini sudah menjadi komitmen semua negara, dan mau tidak mau para pelaku industri fashion pun harus menyepakati itu. Karena ke depan terutama juga pengetahuan konsumen tentang fashion berkelanjutan semakin luas, mereka juga semakin kritis, mereka akan sangat memperhatikan apakah produknya ramah terhadap lingkungan, apakah produknya dibuat secara manusiawi, apakah produk yang dibelinya itu punya dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Itu menjadi
pertimbangan-pertimbangan dari konsumen ke depan yang semakin kritis dalam menilai sebuah produk. Nah, itu satu tantangan yang akan kita hadapi adalah fashion berkelanjutan. Terus yang kedua adalah tantangan ekonomi digital. Nah, kalau kita bicara ekonomi digital, artinya perekonomian yang sangat bergantung atau sangat terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi. Jadi per definisi penggunaan teknologi informasi yang meluas di semua aspek ekonomi termasuk operasi internal organisasi bisnis. Kalau sekarang mungkin kita baru mengenal pemanfaatan teknologi digital itu lebih ke kebutuhan untuk pemasaran, tapi nanti ke depan, dan sebetulnya sekarang platformnya sudah juga berkembang, bahwa pemanfaatan teknologi digital itu bukan hanya kebutuhan untuk pemasaran, tapi juga untuk produksi, kemudian pengelolaan customer. Jadi kalau kita pilah misalnya bahwa produksi pekerjaan sebuah brand itu dari praproduksi kemudian produksi pasca produksi, maka ke depan dalam konteks ekonomi global pemanfaatan teknologi itu sudah dimulai sejak praproduksi, produksi dan setelah produksi. Jadi kalau sekarang kita lebih mengenal platform untuk pemasaran, itu sebetulnya hanya bagian kecil dari teknologi digital yang bisa kita manfaatkan untuk membantu bisnis. Pemasaran itu kan hanya salah satu bagian saja. Nah, ke depan, semua aspek yang terkait dengan bisnis fashion itu akan didorong untuk melibatkan teknologi di dalamnya. Kenapa begitu? Pertama, dengan teknologi itu akan lebih efisien, kemudian akan terkontrol dengan baik. Contoh misalnya, kalau kita menggunakan satu aplikasi dalam penjualan, tentu akan lebih akurat dibandingkan kalau kita menggunakan manual. Kemudian kalau kita mau menjangkau pelanggan, kalau dulu harus bikin toko nun jauh di sana, sekarang dengan teknologi e-commerce kita bisa menjangkau banyak hal. Kalau dulu misalnya kita bikin survei manual, sekarang dengan teknologi kita bisa bikin survei digital. Nah, ke depan kawan-kawan harus mulai untuk ke depan dari sekarang kawan-kawan harus sudah memulai untuk mempelajari lebih jauh sebetulnya teknologi digital yang ada untuk membantu bisnis itu apa saja gitu. Jadi rasa ingin tahu kemudian untuk mendalami pemanfaatan teknologi digital sebaiknya mulai dipelajari dari sekarang. Sebelum nanti orang lain sudah 10 langkah, kita baru selangkah, biar itu nggak terjadi. Gitu ya. Oke, nah dua hal itu, ekonomi digital dan fashion berkelanjutan adalah dua hal yang akan terjadi ke depan, dan itu harus dipersiapkan dari sekarang, sehingga nanti ketika eranya memang betul-betul terjadi secara global, kita bisa merespon perubahan itu. Dan saya garis bawahi bahwa perubahan itu tidak terasa. Dulu kita tidak pernah membayangkan, saya misalnya ketika SMP membayangkan, mungkin nggak ya kalau kita teleponan sama orang mukanya kelihatan gitu. Kita sudah masuk ke era itu sekarang, tanpa kita sadari ternyata bisa gitu. Yang perubahannya itu sangat sangat keseharian, nggak tiba-tiba gitu, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi itu seperti sesuatu yang tidak mengagetkan karena berjalan dalam keseharian kita. Oke, itu selanjutnya. Nah, ini untuk merespon perkembangan itu, ini ada 3 hal. Sebelah kiri itu simbol ide, yang tengah itu adalah manusia, yang terakhir itu adalah produk. Saya ingin mengatakan bahwa untuk menyongsong masa depan, untuk merespon perubahan ekonomi ke depan, untuk bisnis kita lebih adaptif terhadap perubahan, maka kita harus mulai mengubah cara pikir. Kalau dulu kita bikin brand, itu yang kita pikirkan adalah bikin baju. Bikin baju dulu, baru belakangan mikirin siapa yang mau beli, gitu ya, bahasa sederhananya. Maka ke depan itu alur berpikirnya itu ketika kita punya ide, maka yang harus pertama diperhatikan adalah bukan
bagaimana bikin baju, tapi siapa yang butuh baju. Jadi kita fokus pada orang dulu. Sehingga kita membuat produk itu memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau dulu kita memulai bisnis itu dengan membuat baju, maka sekarang kita memulai dengan kalau saya membuat baju, baju saya untuk siapa. Jadi cari tahu orang yang mau menggunakan produk kita. Jadi kalau beberapa sesi sebelumnya kita membahas soal segmen pelanggan, maka yang pertama harus kita fokuskan adalah sebelum kita membuat produk, kita harus pastikan dulu siapa yang kita harapkan menjadi pelanggan kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita buat sesuai dengan pelanggan kita. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah manusianya sebelum produknya. Sehingga nanti kita tidak kesulitan ketika kita sudah membuat produk karena kita sudah tahu pasti siapa pelanggannya, untuk membuat strategi pemasaran, strategi penjualan, dan seterusnya itu tuh akan merujuk pada profil orang yang mau kita kejar sebagai pelanggan. Jadi pertanyaan awal yang harus dijawab adalah, kalau saya bikin baju, baju ini untuk siapa? Kalau saya mau membuat brand pakaian, entah itu baju, aksesoris, sepatu, tas, dan seterusnya, yang pertama harus kita pikirkan, kalau saya bikin produk itu cocoknya untuk siapa? Saya mau mendandani siapa? Bahasa sederhananya kayak gitulah kurang lebih. Kalau saya mau bikin baju, apa yang kita harus pikirkan di awal adalah saya mau mendandani siapa? Sehingga kita tahu persis segmen mana yang mau kita kejar. Itu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dipersiapkan sejak sekarang? Ini saya sederhanakan ya sebetulnya. Sorry. Ini saya buat sederhana, apa yang harus persiapan sejak sekarang, ini adalah 7 hal yang secara praktis, paling praktis, saya sederhanakan. Sebetulnya kalau kita perinci untuk persiapan ke depan tentu tidak hanya terbatas pada 7 hal ini, tapi ini adalah hal yang paling realistis yang bisa kawan-kawan lakukan untuk merespon perubahan yang akan terjadi ke depan. Ini lebih praktis. Pertama adalah untuk kawan-kawan yang baru memulai brand maupun yang sudah menjalankan bisnis, mungkin sekarang saatnya untuk memperjelas kembali siapa pelanggan kita. Jadi coba diperjelas lagi apa harapan terbesar mereka menyangkut produk dan layanan sebuah brand atau jenama. Jadi itu yang baru maupun yang lama harus selalu memperjelas siapa pelanggan kita karena orang berubah terus gitu ya. Terus yang kedua adalah pertegas keunggulan nilai, produk dan lain-lain yang membedakan kita dari pesaing. Jadi mungkin 5 tahun yang lalu nilai brand kita itu cukup berbeda atau unik dan menonjol dibandingkan pesaing. Nah, seiring perkembangan waktu, kemudian pesaing semakin banyak, brand-brand baru bermunculan, maka kita harus selalu mengecek apakah value yang kita tawarkan kepada pelanggan itu masih relevan atau tidak. Jadi value ini harus selalu dicek, harus selalu dipertegas. Kalau kemarin kita sempat menyinggung DNA, nah DNA-nya itu harus selalu dievaluasi, dicek, dan kemudian diperjelas. Kemudian pelajari lebih jauh tentang e-commerce, media sosial, marketplace, dan platform CRM. Ini penting untuk customer relationship management, jadi pengelolaan customer hubungan dengan pelanggan, dan platformnya sudah banyak sekarang, yang di Indonesia maupun yang di luar. Jadi kalau dulu kita hanya fokus bagaimana mengelola produk, menjual produk, sekarang mulai harus juga diperhatikan secara serius bagaimana mengelola hubungan dengan pelanggan. Dan sekarang dengan teknologi yang sekarang memungkinkan itu, mempermudah kita mengerjakan pengelolaannya dan lebih efisien. Jadi kita harus mulai memikirkan bagaimana mengelola hubungan dengan pelanggan, bukan hanya
nanya soal produk, tapi juga bagaimana respon mereka terhadap brand kita, bagaimana pengalaman mereka, bagaimana tingkat kepuasan mereka. Dan itu platformnya sudah banyak, penyedia platform untuk CRM sudah banyak. Kemudian yang keempat, sering piknik. Nah, ini sering piknik ini kadang-kadang ada yang orang suka piknik, ada yang juga ada yang nggak terlalu suka piknik. Nah, saya menyarankan bahwa kalau kawan-kawan terlibat dalam bisnis fashion, karena fashion ini dinamis sekali, maka sering piknik. Sering piknik itu dalam arti perluas wawasan dan referensi fashion design secara global. Jadi kalau setiap Fashion Week misalnya, bulan September ini misalnya akan dimulai dengan Fashion Week di New York. Nah, sebaiknya kawan-kawan selalu memantau terus perkembangan koleksi-koleksi yang muncul di Fashion Week. Bukan untuk ditiru, tapi juga untuk menjadi ajang untuk kita belajar, memperluas referensi. Kalau kita punya referensi desain yang banyak, maka ketika kita mau merumuskan desain yang benar-benar milik kita, itu juga menjadi semakin jelas. Karena dengan referensi itu pengetahuan kita menjadi semakin banyak. Dalam fashion apalagi, kalau kita tidak punya referensi melihat apa yang dikerjakan orang, ketika kita membuat desain saat ini, kita merasa ini desain saya, padahal sebetulnya mungkin sudah pernah ada gitu. Nah, dengan referensi itu pertama untuk menghindari pengulangan desain, terus yang kedua juga untuk memperluas wawasan kita tentang dinamika perkembangan desain. Bukan untuk ditiru, tapi menjadi referensi pengetahuan. Semakin kita banyak referensi, maka kita akan punya banyak insight untuk merumuskan desain yang karakternya memang mencerminkan diri kita. Terus kemudian cermati terus perkembangan model bisnis fashion. Nah, bisnis fashion ini selalu berubah. Contoh paling nyata adalah setelah pandemi, perubahan dari offline ke online, kemudian perubahan retail, perubahan penataan retail, perubahan cara orang memasarkan. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi di model bisnis sebuah fashion brand. Jadi harapan saya sih selain kita melihat dinamika fashion sebagai sebuah produk, tapi juga dilihat dinamika ekonomi dan bisnis. Bukan hanya fashion saja, karena fashion terkait dengan ekonomi dan bisnis secara lebih luas lagi. Jadi wawasannya jangan cuma bicara soal fashion, tapi juga pelajari dinamika ekonomi secara lebih luas lagi. Kemudian yang keenam, perdalam kembali pengetahuan kewirausahaan dan tantangan ke depan. Dinamika kewirausahaan sudah banyak berubah. Kalau kawan-kawan misalnya baca hasil-hasil studi yang terbaru tentang kewirausahaan, bagaimana seorang pengusaha itu harus memanage, bagaimana memanage generasi Z misalnya, itu banyak dibahas di kewirausahaan. Jadi lebih banyak bagaimana kita mengelola perusahaan itu, bagaimana kita mengelola sumber daya, baik itu orang maupun aset gitu ya, bukan hanya seorang entrepreneur kan harus bisa mengelola bisnis maupun mengelola orang-orang yang menjalankan bisnisnya. Terus yang terakhir, sedikit demi sedikit mulai menerapkan praktik fashion yang berkelanjutan. Nah, tentu kita tidak akan bisa mengubah dalam sekejap waktu, sehingga brand kita menjadi sustain. Tapi bisa dimulai dengan hal yang kecil, entah itu dimulai dengan misalnya membuat desain yang ramah terhadap lingkungan, kemudian mengupayakan semua bahan untuk pakaian itu berasal dari tempat yang tidak terlalu jauh dan kita bisa menelusurinya barangnya dari mana, memanfaatkan resources yang ada yang dekat dengan kita sehingga bisa mengurangi dampak lingkungannya. Kemudian perbaiki juga kondisi kehidupan orang-orang yang bekerja dengan kita, soal upahnya, soal tempat bekerjanya. Jadi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena kalau kita mau mengubah satu model bisnis yang tiba-tiba menerapkan berkelanjutan, kita akan punya banyak masalah. Tapi kita bisa memulainya dengan hal yang paling
sederhana yang bisa kita lakukan saat ini. Sambil kita terus mengembangkan ke depan untuk membangun satu iklim bisnis yang memang sejalan dengan spirit fashion berkelanjutan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk gambaran fashion ke depan. Kalau kawan-kawan ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin kita bisa bagi dua ya, Ki ya. Bisa merespon dulu yang barusan, kemudian nanti kita bahas untuk agenda atau inisiatif apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng dengan kawan-kawan. Ya, benar sekali. Terima kasih Mas Sadikin penjelasan singkat. Sebenarnya untuk hari ini kita lebih ke berbincang-bincang sebenarnya Mas ya. Yeah. Tapi beberapa pointer yang sudah disampaikan tadi Mas, itu sebenarnya memang cukup hal yang memang harus sudah dimelekan oleh para UMKM kita dan khususnya para pelaku bisnis fashion. Karena bagaimanapun secara tidak langsung perubahan demi perubahan itu seiring berjalannya waktu kita juga nggak ngeh gitu, karena memang tidak terlalu signifikan, tetapi secara tidak langsung ketinggalan kita beberapa bulan aja atau 1 tahun misalnya, itu sudah jor-joran banget perubahannya, drastis gitu. Contoh saja misal, dulu saya masih belajar untuk desain itu gambar masih manual. Ternyata saya lihat sekarang secara tidak langsung untuk desain, para desainer itu udah secara digital, mereka bikin gambar. Dan konsultasi pun tidak harus secara offline, mereka datang ke si desainer, bisa melalui WhatsApp, atau sekarang sudah canggih melalui via Zoom gitu kan. Nah, ini memang hal-hal yang mesti dipahami oleh para pelaku UMKM kita, jadi tidak terlalu ketinggalan banget gitu. Apalagi yang memang harus melek tentang perkembangan digital itu memang hal yang paling utama yang memang kita sarankan harus teman-teman sikapi. Nah, mungkin teman-teman di sini dengan beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Mas Sadikin tadi, ada pertanyaan, sudah bisa dilancarkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa langsung interaksi, tapi kita lebih ingin interaksi secara langsung ya Mas ya. Jadi teman-teman silakan raise hand, nanti akan saya bantu buka unmute-nya. Silakan bertanya sebanyak mungkin dan apa saja kira-kira yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Karena ini memang hari ini kita khususkan untuk berbincang-bincang dan lebih banyak berdiskusi daripada memberikan materi sebenarnya. Silakan teman-teman yang sudah bergabung. Dan mungkin ke depan kita juga khusus di Jakarta nih, yang teman-teman yang sudah WhatsApp saya kemarin, kenapa di Bandung bisa, Jakarta bisa. Nah, kembali lagi saya tegaskan, di Bandung itu teman-teman itu secara inisiatif dari mereka sendiri. Mereka mengundang Mas Sadikin, mereka siapkan segala sesuatunya, dan kebetulan Mas Sadikin juga lagi berada di Bandung, langsung terkoneksi. Nah, sebenarnya untuk Mas Sadikin sendiri lebih banyak di Jakarta sebenarnya Mas ya, tetapi belum ada undangan untuk teman-teman di Jakarta. Di Jakarta kita sudah punya Smesco, tempat bisa kita siapkan, dan Mas Sadikin juga berada di Jakarta, kapan saja jadwalnya, mungkin yang tidak bentrok dengan ngajar ya Mas ya. Ya. Bisa kita. Saya mulai ngajar minggu ini. Sudah mulai kampus tapi masih online. Oke. Nah, mungkin teman-teman ini ada beberapa ini yang Mbak Vira ini yang di Jakarta, Mbak Karlina ini meskipun di Bogor mungkin bisa gabung dengan di Jakarta atau di Tangerang gitu kan. Jakarta dan sekitarnya, Bogor, Tangerang, Bekasi, bisa deh kita ngadain nanti di Jakarta tentunya. Kalau di Jakarta nanti saya bakal bahas ini. Oke, promoting fashion. Oke. Ini bagus banget. Promoting fashion. Jadi kalau kawan-kawan Jakarta mau kumpul, kita akan bahas ini. Oke, nah itu sudah clue itu deh buat teman-teman di Jakarta. Pembahasannya berbeda dengan yang waktu teman-teman di Bandung. Jadi jangan-jangan teman-teman di Bandung nyerbu nih ke Jakarta nantinya. Baca kan? Jadi nyambung sama yang tadi. Ya, benar. E-commerce and online fashion promotion. Gimana sih gitu kan? Nah loh, saya juga wow, ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan.
Kalau sudah berbicara tentang promosi, apalagi digital, itu sangat panjang sekali sebenarnya ya Mas ya. Ya. Dan itu sangat-sangat tidak gampang. Ya teman-teman silakan. Oh ini sudah ada chat masuk. Mbak Nasya ini mau bukunya Mas. uh, Ya, ini dari Mbak Sally, ini mau Mas kalau ada kelasnya yang di Jakarta, saya daftar. Oke, mungkin nih teman-teman, saya lihat ini ada pendatang baru. Teman-teman yang baru, bukan yang ikutan kelas biasanya. Jadi teman-teman, mana yang belum masuk ke grup yang sudah kita bikin, nanti bisa chat saya di nomor, ini saya chat ya. Ya, nanti bisa chat saya secara privat untuk dimasukin ke dalam grup. Jadi di grup kita selalu update perkembangan-perkembangan, yang mau bikin kelas juga, dan teman-teman dari dua daerah Jakarta dan Bandung juga sudah bikin semacam perkumpulan, dan nanti kita akan coba sesuaikan waktunya kapan kira-kira untuk kita agendakan koneksi dengan kementerian tentunya untuk berada di luar daerah Bandung dan Jakarta pastinya. Ya, silakan teman-teman yang mau berinteraksi secara langsung atau bertanya, kami persilakan. Kita lebih banyak berdiskusi sifatnya pada hari ini, karena bagaimanapun ke depan apa kira-kira yang akan dibahas, dan tentunya kita akan fokuskan kemana, apalagi ketika kita mengadakan secara offline. Nah, itu memang kita minta atau tuntut dari teman-teman, inisiatif dari teman-teman kira-kira apa yang ingin kita perjelas dan pembahasannya memang lebih detail. Masih belum ada yang ingin bertanya sepertinya, Mas. Mungkin sedikit, Oke. kemarin di Bandung kira-kira pembahasannya lebih detailnya kepada apa? Oke. Oke, saya mau menggarisbawahi ada hal yang sebetulnya ini penting apa? Sering kita kalau kita bisnis, kita cuma fokus bagaimana menghasilkan omset yang besar. Jadi selalu kata kuncinya omset. Jadi mungkin cara berpikir kita mulai agak diubah gitu ya, bahwa omset atau keuntungan itu adalah konsekuensi logis dari sebuah bisnis. Kita ingin bisnis kita untung. Kita ingin sebetulnya kalau untuk menghitung keberhasilan itu, kalau dari omset itu sebetulnya masih terlalu kasar gitu ya. Tapi sorry, masih apa ya? Bukan kasar istilahnya, tapi kotor gitu ya. Karena kalau omsetnya besar kan, kalau marginnya kecil ya keuntungan juga jadi kecil gitu. Jadi yang harus difokuskan adalah bukan berpikir gimana nih caranya omset saya meningkat. Coba kita pikirkan apa yang harus saya lakukan agar omset saya meningkat gitu. Sehingga kita harus melihat apakah produk kita itu punya nilai atau tidak, apakah produk kita bisa bersaing dengan yang lain. Nah, kalau kita berhasil membuat satu produk atau layanan yang mampu bersaing dengan yang lain dan kita menonjol, maka omset akan mengikuti gitu. Jadi analoginya gini, saya ingin jadi dokter misalnya. Yang harus dipikirkan kan bukan cuma saya ingin jadi dokter, tapi bagaimana saya untuk bisa jadi dokter. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kesananya gitu loh. Sehingga nanti kita tidak terjebak pada isu-isu yang apa ya, yang sebenarnya belum tentu benar. Contohnya begini, bahwa wah saya mau meningkatkan omset, maka saya harus melakukan pemasaran gila-gilaan, katakanlah begitu ya. Nah, tentu kita perlu melakukan pemasaran secara strategik, pemasaran yang baik. Tapi kalau pemasarannya tidak didukung dengan produk dan layanannya yang baik, maka sebagus apapun strategi pemasarannya tidak akan berhasil gitu. Karena apa yang kita tawarkan pada konsumen itu kan produk dan layanan. Apakah nanti akan menguntungkan atau tidak sangat tergantung dari kemampuan kita untuk membuat produk dan layanan yang baik gitu loh. Jadi omset itu nggak akan kemana gitu loh. Kalau di peribahasa itu ya, jodoh itu nggak akan kemana kalau kita memang
apa ya, tidak perlu tapi bukan berarti pasrah gitu ya. Keuntungan itu nggak akan kemana-mana kalau kita bisa membuat produk layanan yang baik. Jadi lebih baik difokuskan pada bagaimana saya membuat produk dan layanan yang relevan untuk saat ini, dan itu yang diharapkan oleh konsumen. Kalau itu bisa diterima dan itu bisa dilakukan, maka keuntungan akan datang. Konsekuensi dari itu, gitu loh. Kemudian, bahwa persoalan bisnis bukan hanya persoalan pemasaran. Sekarang kalau saya tanya kawan-kawan UKM, pada umumnya, problemnya apa? Selalu dua. Kalau nggak modal, pemasaran. Apakah betul problemnya modal dan pemasaran? Belum tentu. Karena kalau pemasaran yang dibayangkan adalah dari event ke event ikut bazar, ya nggak begitu gitu loh. Pemasaran itu tidak sesederhana itu. Ada banyak saluran, ada banyak cara untuk melakukan pemasaran. Dan mungkin juga sekarang mulai berpikir bahwa dari bazar ke bazar itu, menurut saya jangan dijadikan sebagai inti bisnis. Karena kalau bisnis ke depan, kalau bisnis mau berkembang, kita nggak cuma jadi dari bazar ke bazar gitu. Bazar ini itu kan sama dengan warung kagetan gitu ya. Oke, CFD di sini pindah ke sono. Bisnis nggak gitu. Tidak bisa hanya mengandalkan satu saluran pemasaran, harus memperluas. Dan apalagi sekarang peluang untuk memperluas itu sangat besar. Jadi cara berpikirnya harus mulai diubah. Pahami lagi bahwa pemasaran itu tidak sesederhana kita datang ke satu event dan jualan. Nggak seperti itu gitu loh. Kita sudah bahas itu di beberapa sesi sebelumnya. Oke, mungkin ada yang pertanyaan lain? Benar sekali Mas yang disampaikan tadi, karena kalau berbicara lagi jauh ke belakang pembahasan-pembahasan yang sudah diberikan, seperti target pasar juga harus dipahami, terus juga menjalankan survei, karena kalau tidak ada survei tentu ya dalam tanda kutip ya, kita merasa barang kita itu bagus, itu bagi diri kita sendiri. Tapi belum tentu juga bagi orang yang membeli. Mungkin 1, 2, 3 orang membeli tetap membeli karena berdasarkan wah nggak enak sama si Ongki gitu, nggak enak sama Mas Sadikin, ya udah beli deh karena dia udah promosi. Padahal di balik itu sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi mereka, tapi mereka tidak enak menyampaikan. Nah, makanya memang salah satu untuk berbisnis itu juga kita harus menerima masukan dari si konsumen kita tentunya ya Mas ya. Dan memang banyak hal sih, kalau sudah berbicara hanya omset kadang, nah ini yang menjadi catatan khusus, kalau saya ini yang pernah survei ke lapangan Mas, bagi teman-teman UMKM, kalau hanya sekedar mengejar omset, terledornya adalah dia tidak memperhatikan produk lagi. Karena dia harus pameran di tempat si event A gitu. Nah dia nyari, malah kadang yang lucunya sudah membawa produk orang lain, bukan produk dia sendiri, karena dia adalah ditargetkan dalam mencari omset, bukan mencari tenar dari produknya sendiri gitu. Nah ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Karlina. Saya mau buka unmute saja, saya nggak mau membacakan Mbak Karlina. Karena hari ini dikhususkan untuk kita saling berdiskusi. Silakan Mbak Karlina berbicara secara langsung. Sebentar. Mbak Karlina bisa dibantu unmute dari sana? Halo Mbak Karlina. Saya nggak bisa unmute dari sini ya. Oke, ini pertanyaannya menarik apa yang disampaikan. Atau saya respon langsung aja ya? Boleh, boleh. Langsung respon aja, Mas. Oke, ini pertanyaan dari Selamat Karlina. pagi, Mas Gani. Itu dia. Oke, silakan. Silakan, Mbak. Selamat pagi. Kedengeran nggak ya? Kedengaran. Apa kabar, Mbak Karlina? Halo. Halo? Hilang lagi. Oke, atau saya langsung respon. Pertanyaannya adalah, Karlina menyampaikan pertanyaan terkait dengan sustainable berkelanjutan, fashion berkelanjutan, pakaian dipakai bertahun-tahun, singkatnya jadi jarang beli baju. Nah, bagaimana menyikapi untuk brand owner tetap memproduksi dengan kuantitas atau jumlah yang sama? Oke. Ini pertanyaan yang paling sering muncul.
Kalau umur baju yang saya buat umurnya bisa sampai 10 tahun, nanti orang nggak beli baju saya lagi dong, gitu kan. Oke. Itu masuk akal, dan apa, mungkin yang harus diperhatikan adalah walaupun baju umurnya panjang, kalau jangkauan konsumen kita mungkin hanya 1-2 orang, tentu itu akan menjadi masalah. Sementara kalau kita jangkauannya luas, katakanlah Indonesia misalnya, ada 157 juta. Berapa orang sih yang membeli baju satu brand? Hanya sebagian kecil gitu. Jadi sebetulnya permintaan itu akan selalu ada dari orang yang berbeda walaupun memproduksi bajunya itu limited atau umurnya panjang. Jadi saya bisa bilang bahwa produksi akan tetap berjalan karena sebetulnya permintaan dan penawaran itu masih jauh lebih besar permintaan daripada apa yang bisa kita tawarkan. Jadi walaupun kita umur bajunya lebih panjang, jangan khawatir kita tidak akan produksi karena permintaan selalu lebih besar dari penawaran. Mungkin itu yang bisa saya respon untuk Carlina. Ya, dan oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Sekar Arum. Mas Gani, jika kita sebagai brand owner UMKM yang standarnya tidak sebesar brand massal, dan kita selalu berusaha untuk menawarkan sedangkan tujuan berkelanjutan, namun perusahaan besar massal masih tetap melakukan kegiatan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, apakah sudah ada atau belum? Adakah regulasi yang mewajibkan perusahaan besar agar bisnis juga ikut mendukung tujuan berkelanjutan atau SDG yang sudah direncanakan ini, Mas? Sudah. Regulasinya sudah ada bahwa SDGs itu sudah disepakati oleh semua negara dan nanti bahkan ada auditor untuk SDGs. Jadi industrinya ramah lingkungan atau tidak. Nah, sekarang misalnya contohnya fast fashion itu kan dinilai tidak ramah lingkungan. Mereka didesak baik oleh publik global maupun oleh banyak institusi untuk memperbaiki lingkungannya. Bahkan tanpa diduga H&M sekarang malah yang terbaik untuk itu, gitu. Untuk penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Gitu. Jadi regulasi itu sudah ada dan itu sudah disepakati oleh setiap negara anggota PBB karena sepakat bahwa industri ke depan itu ada 17 sektor kalau tidak salah. Semuanya memang harus memperhatikan aspek lingkungan, kemanusiaan, kesetaraan, kemudian keadilan, isu gender, isu lingkungan sosial. Semuanya harus lebih fair, lebih adil gitu. Jadi regulasinya ada, sudah ada. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab Mbak Sekar Arum, dan ini tadi ada di atas kelewatan sama saya. Ini pertanyaan dari Mbak Hapsari. Nah, ini pertanyaannya tahun ini tren warnanya apa, Mas? Dan juga untuk kebaya tren tahun ini seperti apa? Oke, tahun ini tren warnanya apa? Ini pertanyaan yang Tahun ini tuh berarti tahun 2020 ya, yang sudah terjadi. Kalau ditanya tren warna apa yang terjadi tahun ini, silahkan amati gitu. Jadi kalau pembelajaran minggu lalu ya Mas ya tentang import. Gini, Hapsari ya, saya coba ulas bahasan minggu lalu. Kalau kita bicara tren, ada fashion trend, ada trend forecasting. Kalau fashion trend itu adalah tren yang sedang terjadi dan dan mungkin akan terus terjadi. Jadi kalau kita bicara tren, bicara yang sedang terjadi. Kalau trend forecasting itu yang akan terjadi dengan melihat sekarang. Nah, kalau ditanya tren tahun ini, sebetulnya tren tahun ini kalau kita rujukannya adalah ke fashion global, itu harus kita lihat lagi ke belakang atau kita lihat amati sekarang. Nah, kalau misalnya pertanyaan, ini sekarang kan bulan Agustus ya, kalau pertanyaannya, apa sih tren untuk fall winter awal tahun nanti? Atau apa sih tren spring summer yang muncul sekarang? Maka saya tidak bisa menjawab pertanyaan warnanya apa yang menjadi tren.
silahkan amati semua koleksi yang muncul di Fashion Week nanti bulan September. Bulan ini ya. Muncul, kemudian lihat warna apa yang paling banyak digunakan. Jadi ini baru mau keluar nih. Kalau kita bicara tren Spring Summer untuk awal 2021. Koleksinya kan muncul sekarang. Jadi silakan amati apa yang terjadi di New York Fashion Week, London, Milan, dan Paris. Nah, dari situ kita akan tahu tren warna apa. Jadi sebetulnya kalau untuk mengetahui tren yang 6 bulan akan terjadi, itu kita bisa menelusurinya sendiri. Kita bisa membuat report atau bisa mengamati kira-kira tren yang akan muncul untuk spring summer ini apa. Gimana caranya? Tinggal buka website yang menyediakan koleksi setiap Fashion Week, setiap season. Nah, dari situ kita bisa tahu warna apa yang muncul. Jadi, kalau tahun ini tren warna, tahun ini juga susah ya. Tren warna untuk tahun ini tuh spring summer kah, fall winter kah, juga harus jelas. Tapi saya menyarankan pada Hapsari, coba amati apa yang terjadi di Fashion Week di 4 kota fashion dunia, yang akan dimulai bulan September. Nanti dari situ akan kelihatan warna apa yang menonjol, kecenderungan warna apa yang banyak digunakan, siluetnya seperti apa, cutting-nya seperti apa, desainnya seperti apa, kemudian stylingnya seperti apa, itu akan terjadi di bulan ini. Jadi silakan amati. Ya, oke. Nah, terus kebaya. Ya, untuk kebaya, tren model tahun ini yang seperti apa? Oke, saya kebaya sulit untuk menjawab secara langsung kebaya. Tapi mungkin saya mau kasih clue gini. Kebaya ini juga dari sisi apanya? Apakah dari sisi desainnya kah? Apakah dari sisi siluetnya kah? Karena kan kalau kebaya tradisional dengan kebaya yang modern berbeda. Tapi kalau boleh saya menyarankan, kalau kita mau bicara soal kebaya yang lebih relevan, maka bikinlah kebaya yang lebih sporty. Bikinlah kebaya yang cukup oke kalau dia di mix and match dengan baju modern gitu ya. Kebaya akan selalu menarik selama dia mengandung unsur kebaruan yang lebih relevan dengan yang sekarang. Juga dari sisi bahan mungkin yang kebaya itu kan kalau yang tradisional lebih tipis, mungkin bahannya bisa dimodif gitu, tidak harus mengikuti kebaya-kebaya tradisional. Kemudian kalau sekarang punya kecenderungan bahwa baju itu cenderung asimetris, ya kenapa enggak misalnya bikin kebaya yang asimetris gitu. Terus kemudian pilihan warnanya bisa memilih warna-warna yang memang sesuai dengan kecenderungan yang terjadi sekarang, lebih earth, lebih ke bumi, ke tanah gitu ya, warna-warna yang tidak terlalu jreng, atau mungkin bikin kebaya yang sesuai dengan pandemi, saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas itu ya, pikirkan bahwa kalau kita mau tahu tren kebaya sekarang seperti apa, tentu kita harus bikin riset yang akan menjadi tren itu seperti apa. Tapi yang jelas saya kasih sedikit masukan, maka yang harus diperhatikan sebetulnya bukan kebayanya ansih, tapi apa sih cara berpakaian seperti apa sih yang dominan sekarang, kecenderungan orang berpakaian seperti apa, kemudian kira-kira coba pikirkan kalau kemudian kebaya dijadikan salah satu alternatif untuk bergaya, kira-kira kebaya model apa ya yang bisa cocok dengan tren style orang zaman sekarang. Kalau kebaya dengan di mix and match dengan baju-baju yang lebih kekinian gitu, itu. Jadi sebetulnya kita tidak bisa gambarkan bakal kebayang begini. Yang harus kita baca adalah apa yang orang harapkan dari sebuah pakaian, apa yang orang mau, aktivitas seperti apa yang orang lakukan, maka dari situlah kita akan punya bayangan, oke, berarti kebaya model begini yang cocok untuk orang-orang zaman sekarang gitu ya. Kurang lebih gitu.
Jamalan dari pelaku bisnis sendiri, ya namanya kebaya itu adalah aset dari Indonesia sendiri sebenarnya ya Mas ya. Bisa menentukan sendiri sebenarnya yang ingin trennya mau dimunculkan Ya, seperti apa sebenarnya Mas. Yang penting paham tentang pakem-pakem yang disebut kebaya itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Makanya mencoba untuk memperbaharui menjadi sesuatu hal yang unsur kebaruan sebenarnya gitu. mungkin kalau saya kasih kalau mungkin Hapsari tahu Bean House itu bisa dijadikan sebagai parameter untuk melihat karena Bean House itu dia akan membuat kain, membuat kebaya yang lebih modern. Kalau kita lihat misalnya show-show-nya dia kan itu kebaya yang menurut saya nggak apa ya, tidak tradisional tapi sudah bisa eh, sejalan dengan perkembangan masyarakat sekarang. Ya, oke. Dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mbak Karla Sari. Bagi Mas Gani untuk membuat produk eksklusif, limited, agar customer juga merasa spesial, tidak memiliki kembaran baju, bagaimana strategi produksi kita? Sedangkan jika kita produksi, limited akan memperbesar HPP. Oke. Terlalu limited akan memperbesar HPP. Produk limited, eksklusif, itu kan tergantung dari skala bisnisnya. Misalnya, kalau bisnis level Zara yang disebut limited itu jumlahnya udah ribuan gitu ya. Dari katakanlah misalnya gini, Uniqlo misalnya. Uniqlo itu memproduksi pakaian setahun sekitar 600 juta foto, 600 juta baju. Nah, kalau dari 600 juta yang dimaksud limited sama Uniqlo kan tentu tidak 5 atau 6. Tapi mungkin sejuta limited itu tersebar di seluruh dunia. Oke, jadi menurut saya gini, untuk membuat produk eksklusif, itu eksklusif limited itu sangat tergantung dari skalanya. Kalau misalnya kemampuan produksi kita 100, normalnya, kemudian kita membuat 10, nah itu limited. Tapi untuk brand yang kemampuan produksinya sebulan 10 baju, yang limited itu ya 1 gitu ya. Itu. Jadi sangat tergantung skala bisnisnya. Kemudian, oke, tidak spesial. Ini saya mau bandingkan ya. Ini baju saya itu mereknya, saya lupa ini. Saya mesti cek dulu. Ini Zara. Oke. Ini baju Zara. Ya, saya mampunya cuma beli Zara gitu, nggak beli yang mahal, yang sustain. Ini baju Zara, saya sudah pakai mungkin 4 tahun, tapi saya nggak pernah nemu pakaian yang serupa. Jadi jangan khawatir, kalau baju kita cuma 10, kalau jangkauan pasar kita di 10 provinsi, nggak akan ketemu tuh yang 10. Tetap aja merasa spesial. Kecuali kalau pasaran kita misalnya dalam satu kelurahan atau satu RW, kalau kita bikin 10, wah pasti ada baju seragam tuh. Tapi kalau jangkauannya luas, jangan khawatir. Masyarakat Indonesia ini 275 juta gitu ya. Jadi jangan khawatir sama. Jangan khawatir ketemu gitu ya. Jadi tadi skala bahwa limited itu sangat tergantung dari skala bisnisnya. Karena buat kita mungkin buat UKM mungkin memproduksi baju 1000 potong dalam sebulan itu sudah sangat besar gitu. Tapi untuk Uniqlo ya 1000 mah limited gitu. Karena skalanya lebih besar lagi, jangkauan pasarnya lebih besar lagi. Jadi kalau kita mau membuat produk yang limited, maka usahakan jangkauan pasarnya lebih luas. Sehingga probabilitas ketemu yang baju serupanya menjadi lebih kecil. Dan kita, masyarakat Indonesia itu banyak gitu ya, jadi jangan khawatir. Terus, bagaimana strategi produksi kita? Sedangkan jika produksi terlalu limited akan memperbesar HPP. Sebenarnya harus diperjelas juga limited yang dimaksud di sini itu berapa gitu ya. Tadi karena kembali lagi ke skala usaha dan jangkauan pemasarannya gitu.
menurut saya kalau kelas UKM itu masih kelas limited karena jumlahnya sedikit, walaupun nggak niat limited tapi limited gitu karena jumlahnya sedikit gitu. Jadi bayangkan misalnya kalau saya dalam sebulan memproduksi baju 5 desain sebanyak 200 potong, ya itu limited gitu. Kalau saya memproduksi 1.000.000 potong, nah itu nggak limited. Apalagi kalau misalnya sebaran pembelinya di kota yang berjauhan, tetap masuk kategorinya limited. Jadi pertimbangkan lagi dengan skala bisnis, kemudian kalau saya nggak terlalu ngerti, jika produksi terlalu limited akan memperbesar HPP. Ya, mungkin bukan limited, tapi jumlah produksinya kecil ya pasti akan memperbesar HPP. Tapi kalau kita pemasarannya menjadi luas, walaupun kita membuat 1.000 potong, tapi kalau jangkauan pemasaran kita luas, tetap baju itu menjadi sesuatu yang limited dibandingkan misalnya dengan skala usaha yang lebih besar lagi. Kurang lebih itu. Berarti dalam arti kata limited itu cakupannya sangat luas sekali ya Mas ya, karena relatif, limited itu relatif. Ini limited itu saya bikin 1 baju, 2 baju atau 3 baju, ini limited edition gitu kan. Itu apakah dari segi desainnya atau skala jumlahnya bisa jadi itu ya. Berarti tidak harus limited itu cuma bikin 1 baju saja. Tergantung skala. Kalau yang biasa memproduksi 600 juta potong per tahun, maka 20 juta itu limited. Karena jangkauan pasarnya luas. Sangat luas sekali ya, dan bisa jadi kemungkinan untuk satu orang bertemu dengan orang lain di satu kota itu sangat jauh sekali kalau memang. Ini baju 1.000.000 umat, saya nggak pernah ketemu yang baju sama. Padahal ini baju 1.000.000 umat gitu. Benar-benar sekali. Oke, dan kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mbak Eka. Apakah memang beda antara bisnis fashion made by order dengan ready stock? Oke, mungkin maksudnya ready to wear gitu ya. Ready to wear. Itu beda, model bisnisnya beda. Jadi gini, kalau pertama dalam proses produksi, kalau yang made by order berarti kan posisinya menunggu bola. Artinya hubungannya adalah keperorangan. Sehingga kalau kita membuat desain, katakanlah membuat satu baju dengan satu desain, selama desain itu bisa diterima oleh orang yang pesan, masalah selesai. Sementara kalau ready to wear, kalau kita membuat baju, maka yang harus kita pikirkan bagaimana merancang baju yang bukan hanya disukai oleh satu orang, tapi disukai oleh banyak orang. Katakanlah kalau produksi baju kita untuk satu desain itu 100 potong, maka yang harus kita pikirkan bagaimana membuat desain baju yang bakal disukai oleh 100 orang. Itu kan beda. Kemudian kalau made by order, tadi tergantung dari permintaan, sementara kalau ready to wear, apakah baju kita dibeli atau tidak, setiap season harus mengeluarkan koleksi. Jadi itu sudah kewajiban. Spring, summer, fall, winter itu harus mengeluarkan koleksi. Gini, katakanlah misalnya nih spring, summer bulan ini, kita akan mengeluarkan koleksi. Mengeluarkan koleksi, kalau kita mengikuti ritme industri yang konvensional, berarti baju yang dibuat sampel baju yang dibuat saat ini itu baru dijual 6 bulan kemudian. Nah, katakanlah kita sudah membuat baju untuk satu musim selama 100 potong. Ketika musim berganti dan baju itu 50 potong, maka kita tetap harus membuat koleksi yang baru walaupun kita masih punya stok. Jadi setiap season dia harus keluar. Pekerjaan desainernya itu merancang koleksi setiap season. Itu akan berbeda cara kerjanya dengan mereka yang membuat baju satuan berdasarkan pesanan. Tantangannya jelas lebih berat kalau ready to wear. Karena seorang desainer ready to wear bukan hanya harus memuaskan satu orang, tapi harus memuaskan sekian banyak orang. Karena bajunya kan banyak. Berarti dia harus bisa menangkap apa yang disukai banyak orang.
Kalau made by order, ya saya misalnya ada satu klien, si tante ini mah tahu nih kesukaannya begini, dikasih selesai gitu ya. Tapi kalau ready to wear, kita harus berpikir orang sukanya apa. Sehingga ketika kita bikin koleksi, bukan hanya 1-2 orang yang suka, tapi banyak orang, gitu. Sesuai dengan target market yang mau kita capai. Tantangannya itu. Kemudian di produksinya pun lain. Kalau made by order itu produksinya tergantung, fluktuatif, bisa kerjanya penuh, bisa nggak sama sekali. Sementara kalau ready to wear itu harus terus berproduksi. Jadi roda bisnisnya harus terus jalan. Laku nggak laku harus ngeluarin koleksi gitu. Itu yang tantangan terbesarnya. Makanya tidak heran kalau banyak yang katanya desainer nggak sanggup bisnis ready to wear, karena resikonya besar, cara kerjanya juga beda, tantangan resiko bisnisnya juga besar dibandingkan yang made by order. Tapi kalau brandnya sudah dikenal orang, dan kita mampu membuat produksi yang banyak dan disukai orang, jelas keuntungannya lebih besar, sustainability-nya juga lebih besar. Karena kita akan melayani banyak orang, bukan hanya satu orang. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup menjawab Mbak Eka. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Yulia Sari. Saya tertarik dengan ide membuat produk dengan bahan-bahan yang dekat dengan tempat produksi. Saya tinggal di Kuningan, Jabar, Jawa Barat. Sebelumnya saya beli bahan jadi ke Cirebon dalam membuat hijab batik print. Ingin membuat motif bahan yang khas saya sendiri, tapi belum muncul idenya. Pernah mencoba eco-print, tapi belum berhasil. Gimana ya? Mungkin ada ide. Wah, ini minta ide, minta masukan. Pemula. Oke. Kalau saya mau yang kalau saya misalnya punya keinginan yang sama, maka saya akan pertama-tama adalah mencari bahan. Kalau saya di Bandung itu banyak pabrik tekstil sebetulnya, atau misalnya kalau di Indonesia sekarang itu ada produsen untuk rayon yang cukup besar di Indonesia, tanamannya ditanam di Indonesia, pabriknya di Indonesia. Mungkin saya pertama akan memprioritaskan untuk menggunakan bahan dari situ, karena itu lokal gitu ya. Terus kalau eco-print tapi belum berhasil, oke ya. Ini agak susah menjawabnya ya. Batik print ingin membuat motif bahan yang khas saya sendiri tapi belum muncul idenya. Oke, berarti kalau belum muncul idenya, mari kita cari idenya. Kalau saya boleh merekomendasikan, kalau misalnya tetap mau ke batik, maka bikinlah motif-motif batik yang lebih kekinian. Buatlah warna yang memang juga sesuai dengan kecenderungan. Gini, kalau kita sebaiknya, kalau kita mau katakanlah batik ada motifnya, ada warnanya, carilah warna yang memang sesuai dengan motifnya. Jangan menggunakan warna yang karena ada di pasaran cuma warnanya merah, kuning, hijau, kemudian dipakailah itu. Jadi jangan, sebaiknya cari warna yang kita kasih warna bukan karena hanya itu yang ada gitu loh. Tapi buatlah sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Juga kalau untuk di awal mungkin jangan terlalu ambisius, tapi bikin dulu yang simple. Bikin dulu yang simple. Kalau misalnya bikin motif-motif yang simple, tapi yang lebih connecting dengan orang-orang sekarang. Lebih connecting dengan dinamika sekarang. Saya membayangkan misalnya kalau pattern batik itu gambarnya adalah data. Nah, ini kan mungkin sering dengar ya, sekarang ini era data driven, semuanya harus berdasarkan data. Coba kawan-kawan googling, data itu visualnya kayak apa sih gitu. Visual data digital itu kayak apa? Mungkin akan menarik kalau itu dijadikan pattern. Kalau tidak salah, Starbucks yang di Italia itu menggunakan pattern data untuk
untuk hiasan di kafenya, jadi temanya tema data gitu. Nah, hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau punya ide kira-kira apa ya yang menarik sekarang, mungkin saatnya untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Bukan cuma soal fashion, soal perilaku orang, soal kehidupan, soal katakanlah misalnya sekarang nih orang zaman COVID, susah COVID ini dikendalikan karena orang Indonesia itu silaturahminya kenceng. Padahal di situ penyebaran dari individu, dari keluarga gitu. Nah, dinamika seperti itu bisa diterjemahkan ke dalam kenyataan, itu bisa menjadi satu ide. Kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam satu motif tertentu, gambarnya kayak apa ya gitu. Kalau dulu misalnya batik cenderung warna bunga atau burung atau binatang, mungkin kan bukan tidak mungkin kalau misalnya batik itu motifnya itu traktor, alat-alat berat. Karena setiap hari saya kalau setiap kali saya ke Bandung lihat alat berat yang di tol itu ya, saya pikir gimana ya kalau itu jadiin pattern untuk batik gitu. Pasti Menurut sangat saya lucu unik sekali itu, gitu. Mas. Kenapa? Sangat lucu sekali Iya, dan unik. lucu kan. Jadi pattern itu maha banyak gitu pattern itu. Yang di belakang saya itu saya kepikir itu jadi pattern gitu loh, jadi pattern baju gitu loh dengan tulisan-tulisan seperti itu. Mungkin tulisannya agak direkayasa sedikit. Oke. Sebagai referensi, mungkin kawan-kawan bisa lihat koleksi-koleksinya Jeremy Scott atau Moschino, Jeremy Scott, karena desainernya sama, Jeremy Scott. Coba lihat koleksinya Jeremy Scott. Kalau mau lebih puas lagi, coba tonton filmnya di Netflix, dokumenter Jeremy Scott. Itu dia banyak mengandalkan pada pattern-pattern yang unik. McD dijadiin pattern gitu loh, M jadiin pattern, terus dia banyak, bahkan barang-barang yang terbakar itu bisa dijadiin pattern sama dia. Ada banyak hal di sekeliling kita. Jeremy Scott. Kalau nggak Jeremy Scott, Vivienne Westwood itu lebih ke statement gitu ya. Tapi mereka bermain-main dengan pattern yang menurut saya tidak biasa, yang tidak umum gitu. Mungkin itu ide dari saya, bikin traktor batik menurut saya asik, lucu gitu loh. Karena memang ide yang Mas sampaikan tadi, saya juga pernah mencoba sebenarnya Mas, kalau untuk kita sebagai pemula, mau memunculkan ide itu memang fokusnya mau kemana dulu, ya seperti Mas Irian bilang tadi, pattern-nya mau dari mana gitu. Saya sempat di satu kota kelahiran saya yang memang itu sama sekali tidak punya batik. Itu saya mulai muncul menciptakan sebuah batik itu karena ada gagasan dari gubernur bahwasanya setiap daerah tuh harus punya batik. Nah, dari sana saya muncul idenya Mas gitu karena ada satu tempat wisata dan itu memang dikenal namanya Pulau Belibis. Nah, karena di sana dulu pada awalnya itu banyak burung belibis yang hidup dan berkembang di sana, tapi setelah itu sudah nggak ada lagi karena perkembangan zaman juga sudah banyak manusia hidup di sana, akhirnya burungnya hilang, hanya tinggal nama. Akhirnya saya mencobalah ide itu menjadi sebuah motif batik. Ya awal mulai sih memang lucu-lucuan aja. Burung itu saya jadikan motif batik semua. Jadi fokus terhadap burung belibis dengan berbagai desain dan juga saya ikutin pasar. Kemauan pasar itu seperti apa? Dijadikan baju yang lagi tren itu adalah tunik. Saya bikin motif batik dengan pakaiannya adalah tunik. Terus yang lagi musim setelah itu adalah kimono. Saya bikin lagi kimono dengan fokus kepada tetap batiknya adalah burung belibis. Ya akhirnya lama-kelamaan juga berkembang, semakin berkembang orang paham. Nah tentu juga mengikuti report-report kayak trend fashion seperti apa sekarang, warna seperti apa, mengikuti itu, dan akhirnya lama-kelamaan juga berkembang. Dan alhamdulillah sekarang yang dikenal itu di Solo kita memang batik burung belibis. Dari awal mula saya memunculkan ide itu. Nah memang yang Mas Adikin bilang itu memang benar apa adanya ide tersebut, dan memang kalau dijalani secara fokus dan kita mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, dan itu jadi. Dan malah bukan hanya motif batik aja sekarang Mas, sudah bordiran,
Songket, semuanya sudah merambah ke motif burung belibis tersebut ya, dengan berbagai desain dan perkembangan. Apakah burungnya lagi terbang, burungnya lagi di sawah, begitu kan. Nah itu memang suatu hal yang awalnya saya anggap bisa nggak ya, tapi dijalanin fokus dengan para UMKM itu sendiri, ya tetap stuck. Meskipun orang protes, kok lagi-lagi burung sih, kok lagi-lagi burung gitu kan, ya tapi tetap konsisten dengan motif tersebut, ya alhamdulillah sekarang ya dikenal gitu. Nah mungkin ini bisa jadi pengalaman juga buat Mbak Yulia gitu kan, jadi fokus kepada satu ide saja dan jangan terpengaruh oleh ide orang lain. Nah kita fokus pada itu dan kita jalani ya sesuai yang Mas Sadikin bilang tadi ya, mudah-mudahan ke depan ya berkembang dengan khasnya motifnya Mbak Yulia sendiri tentunya. Sekarang orang lagi suka sepeda. Nah, benar Coba sekali. bikin pattern sepeda. Orang pasti suka. Orang pasti ya merasa terkoneksi gitu loh. Ya, Artinya baju itu harus mengkoneksikan dengan realita. Cobain deh bikin sepeda lucu. Tapi jangan tradisional, bikin di ini ya, cari ilustrator yang bisa menerjemahkan fenomena sepeda yang lagi ngehits ke dalam batik gitu. benar. Yang simple, nggak terlalu rame. Menurut saya lebih suka batik yang tidak terlalu rumit, karena buat saya rumit itu bikin mumet, itulah terutama untuk pakaian. Jadi itu juga mencerminkan pribadi orang. Ada pribadi yang lebih simple aja gitu. Ada yang memang mau rumit gitu. Menurut saya tergantung lagi nanti segmennya ke siapa. Kalau segmennya ke pejabat, kasih yang rumit. Kalau segmennya ke orang kayak saya, kasih yang simple gitu. Beda. Jadi balik lagi. Kalau saya mau bikin batik ini mau dipakai buat siapa ya gitu. Ya. Itu yang harus pasti dulu. Dasarnya yang paling utama ya Mas ya. Ya, kalau sudah tahu, saya mau ngedandanin si bapak ini, saya mau ngedandanin Pak Menteri. Kalau untuk Pak Menteri jangan dikasih ke Sadikin, pasti nggak akan mau pakai gitu loh. Karena beda gitu. Personanya beda gitu. Balik lagi harus dibayangkan dulu ini baju buat siapa gitu. Sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Apa yang cocok untuk saya bikin. Kalau kita sudah tahu orang yang mau menggunakan produk kita. Nah, berarti dalam arti kata produk itu bisa dipakai oleh semua kalangan ya Mas ya. Kalau sudah kita paham akan target pasarnya untuk apa dan untuk siapa gitu kan. Iya, segmennya. Ya. Kalau saya desainer, mungkin saya akan bikin baju untuk Pak Menteri beda dengan untuk generasi milenial, untuk yang tentu saya tidak akan membuat baju yang sama antara untuk pejabat pemerintah dengan eksekutif di startup gitu. Itu udah nggak cocok tuh. Karakternya aja udah cocok, gaya hidupnya aja udah beda. Maka bajunya pun yang mereka pakai tentu beda. Nah, mengenali itu yang lebih penting. Jadi sebetulnya kalau kita tahu segmen pelanggannya sudah pasti, kita akan tahu juga apa yang cocok untuk mereka. Mungkin itu masukan untuk Mbak Yulia. Kembali lagi ke segmennya. Jadi jangan dimulai dari produk, tapi kita mau dandanin siapa dulu gitu loh. Kalau kita sudah tahu, saya mau dandanin Ongki, tinggal cari tahu Ongki sukanya kayak apa gitu. Bikinlah seperti itu. Ya, benar sekali. Mudah-mudahan ini cukup membantu Mbak Yulia dan kita tunggu nanti 2 atau 4 bulan ke depan deh brandnya Mbak Yulia udah mulai muncul. Jadi ikut kelas 4 bulan ke depan sudah ada nih desain dan juga motifnya sendiri dan targetnya buat apa aja. Ya, desain traktor dan sepeda saya tunggu. Ya. Kalau itu keluar, mungkin cocok buat saya. Ya karena targetnya juga kalau dipikir-pikir secara logika aja sekarang ciptain batik. Nah sekarang hasil batiknya dibikin misalnya kayak semacam sekarang lagi musim banget ini yang hoodie itu masih yang pakai kupluk. Nah mungkin itu bisa jadi referensi juga dibikin produknya seperti itu. Nah itu bisa dipakai juga buat para pesepeda-sepeda itu. Jadi mereka bersepeda tidak harus juga memakai baju yang sudah sport, yang sudah diciptakan itu sebenarnya. Mereka bisa ala-ala tradisional campur modern seperti itu ya unik. Tuh. Oke, nah ini satu hal saya jadi ingat ya gini, kalau kita melihat kebiasaan orang sekarang menggunakan sepeda, ini juga selalu jadi pertanyaan saya, kenapa orang kalau bersepeda itu harus selalu kayak mau balap? Ya, benar.
Saya bertanya begitu karena zaman saya masih mau meeting pakai sepeda, ya dari rumah ya udah bisa biasa pakai baju meeting, naik sepeda. Terus kalau istri saya ke kantor pakai sepeda, ya dia pakai rok, pakai high heels, ya biasa aja gitu, nggak pakai berpakaian seperti mau olahraga. Pembalap. Oke. Nah, mungkin akan menarik, ini untuk kawan-kawan yang punya brand, mulai mengeluarkan koleksi untuk pesepeda yang stylish. Ya. Jadi, bukan baju untuk olahraga, tapi baju yang bisa digunakan tanpa gangguan kalau orang menggunakan sepeda. Nah, 4 atau 5 tahun lalu, kalau tidak salah, Levi's itu pernah mengeluarkan koleksi yang memang jeans untuk pesepeda. Ya, benar. Nah, itu jeansnya itu agak beda gitu. Ada beberapa tambahan istilahnya itu atribut, ada beberapa atribut tambahan di celana itu untuk naruh kunci, kunci buat sepeda gitu ya. Yang memang itu mendukung pesepeda. Kemudian mereka mengeluarkan juga tas untuk pesepeda yang memang dirancang untuk pengguna sepeda, sehingga nanti orang bisa menggunakan baju yang stylish tanpa harus kayak mau olahraga gitu. Dan menurut saya sekarang akan, apalagi kalau kita menggait komunitas di Bandung itu ada satu komunitas itu sepedanya stylish. Benar. Mereka berpakaian seperti orang-orang Inggris bersepeda gitu, pakai dasi, pakai jas gitu ya. Kalau mau ke kantor nggak harus pakai jadi baju olahraga gitu. Terkesannya sangat olahraga banget gitu ya. Nah mungkin sekarang connecting tuh. Kalau kita mau mengeluarkan koleksi untuk pesepeda, baju-baju stylish untuk pesepeda yang cocok, nggak akan bikin ribet kalau naik sepeda gitu bajunya. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Dan satu lagi juga sesuai perkembangan yang kita lihat, untuk kebutuhan sekarang mereka bersepeda itu bukan buat olahraga kebanyakan, Mas. Kebanyakan hanya untuk selfie, foto-foto, dan memang hanya untuk sekedar kumpul-kumpul sama teman-teman gitu. Jadi memang ya benar kata Mas Sadikin, mungkin bisa dijadikan referensi juga nih buat teman-teman, apalagi yang pengusaha brand-brand. Ini bisa dijadikan salah satu referensi juga untuk mengikuti perkembangan yang sedang ada sekarang. Ini sepeda di belakang saya, itu cocok kalau saya pakai jas naik sepeda itu. Benar. Kalau saya lihat itu Klasik. serasa di Jepang, saya Mas. Jepang, di Inggris ya biasa aja kalau naik sepeda ya dandan aja ya. Memang sih kalau saya meeting dulu ya baju untuk meeting setengah jam saya mesti geber-geber dulu gitu loh. Karena Jakarta panas, saya geber-geber dulu. Tapi nggak pernah ganti baju. Ya bajunya udah siap ready untuk meeting gitu loh. Dan lagian juga kalau sekarang kita lihat juga yang bersepeda juga tidak semuanya memakai sepeda sport. Ya, seperti sepeda Mas Sadikin di belakang itu ya cukup unik juga. Saya kembali lagi mereview kepada tahun 70-an gitu, yang memang bersepeda menggunakan kemeja pendek, celana pendek, pakai topi kayak topi pantai, itu cukup unik sekali gitu. Oke, saya mau kasih tantangan. Kawan-kawan yang punya brand di sini, coba bikin planning untuk koleksi untuk pesepeda. Kalau ada yang tertarik, kayaknya menarik. Oke, ada yang mau hadapi tantangan itu nggak? Bikin satu koleksi yang khusus untuk digunakan, yang available untuk pengguna sepeda. Oke, ini tantangannya cukup menarik nih Ini buat tantangan real nih. nanti kalau sudah jadi ini mau diapain nih, Mas? Kalau sudah jadi, kalau cukup oke, saya kasih hadiah. Kalau saya dari Smesco aja nanti kita Nanti terima diajukan ke Smesco hadiahnya. kita terima produknya dan akan kita pajang di mural kita nantinya. Tentu harus lengkap ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti saya akan usulkan untuk dipajang di mural kita, karena memang lagi tren sekarang sepeda ini, apalagi di Jakarta, Sabtu, Minggu, sampai saya pun juga Sabtu Minggu itu keluar riweh banget, harus rebut-rebutan naik motor dengan orang pesepeda. Yang biasa kerja pakai sepeda malah nggak pernah pakai sepeda sejak pandemi. Iya benar. Sepeda saya itu nggak pernah dipakai. Justru untuk transport selama normal itu biasa dibawa-bawa ke kantor. Malahan juga dengan adanya
ide sepeda ini Mas yang lagi booming sekarang, memang orang lagi bersepeda. Saya kemarin sempat ngasih usulan ini buat UMKM yang pemula juga, dia baru buka cafe coffee juga. Nah itu saya usulin kemarin, dia ngumpulin beberapa sepeda ontel. Jadi kita kebayang pedagang asongan ini loh, pedagang asongan kayak di Kota Tua yang berdagang kopi. Tapi saya suruh brand dia itu mengemas sebuah kemasan memang berdagang itu dengan memakai ontel itu. Nah itu kemarin saya sudah dapat laporan, dia baru dapat sepeda ontelnya, sudah dia bikin desain sepeda ontel itu untuk brand kopinya dia, dan nanti dia akan jalan. Itu cukup unik sekali, Mas. Dan memang ide-ide itulah yang harus seorang pelaku bisnis itu harus punya untuk bisa bisnisnya lebih berkembang sesuai dengan keadaan yang sedang ada. Nah, makanya memang menjajaki masa depan fashion berarti tidak harus memandang jauh 2 atau 10 tahun ke depan berarti ya Mas ya. Yang penting di depan mata kita apa yang berkembang. Yang terjadi di sekeliling kita, yang terjadi sekarang ini bisa direspon. Ya sayangnya saya nggak punya brand ya, jadi kalau saya ngelihat fenomena perubahan tuh gregetan pengen bikin ini itu. Jadi saya nggak punya brand, jadi ya. Tapi ya itu sebetulnya lebih peka pada apa yang terjadi di sekeliling kita, kemudian cermati terus informasi yang ada. Jadi kalau kawan-kawan misalnya yang bisnis fashion, yang harus diamati bukan cuma perkembangan desain atau misalnya tren model, tapi juga amati soal perkembangan dinamika bisnis. Bacaan seperti bacaan bisnis dan ekonomi itu menjadi penting untuk menjadi wawasan seorang wirausahawan. Jadi kita akan selalu bisa menangkap dan merespon setiap perkembangan yang terjadi. Jadi jangan cuma fokusnya ke produk aja, tapi ke manajemen, ke banyak hal gitu. Dan untuk melihat produk juga perhatikan apa yang terjadi sekeliling kita. Sehingga kita tidak bingung. Kadang-kadang saya suka heran, apa ya yang mesti dibikin sekarang? Padahal banyak hal yang terjadi di depan kita yang bisa kita respon gitu loh. Tinggal kita bagaimana menerjemahkan respon sesuai dengan brand kita. Karena setiap brand tentu akan beda menerjemahkan fenomena yang terjadi sekarang, tergantung dari karakter brandnya. Kalau tidak mungkin kalau dua brand yang berbeda, tentu walaupun merespon hal yang sama, tapi nanti produk yang keluarnya pasti akan berbeda. Ya, oke. Sepertinya pertanyaan sudah habis ini Mas, karena memang teman-teman mungkin membayangkan menjajaki masa depan fashion itu 10 tahun atau beberapa puluh tahun ke depan. Sebenarnya itu salah ya Mas ya. Sebenarnya, besok aja udah masa depan tuh, besok aja udah masa depan. Karena, nah ini ada lagi pertanyaan bermasuk nih dari Mas Deden. Apakah begitu penting mengikuti tren? Nah ini cukup bagus sekali pertanyaan ini Mas. Oke. Kalau saya bukan mengikuti mungkin, lebih tepatnya, merespon. Gini, contohnya merespon tuh begini. UKM sebelum pandemi tidak ada membayangkan bakal bikin masker, kan? Dengan pandemi, orang dipaksa harus pakai masker. Kita merespon itu. Kita merespon, oh ternyata orang sekarang masker itu menjadi kebutuhan utama orang. Maka kita membuat masker. Itu yang dimaksud dengan merespon kecenderungan. Jadi kalau dibilang tren itu seperti apa? Tren itu bukan bajunya bentuknya segitiga atau persegi gitu loh. Karena itu adalah terjemahan dari satu realita gitu. Diterjemahkannya bisa masing-masing. Bisa berdasarkan brand masing-masing. Jadi kalau saya lebih suka mengatakan bukan mengikuti tren, tapi merespon. Tren itu kan bukan hanya baju ya, tren itu kehidupan. Sekarang kehidupan orang cenderung lebih pengen simple, pengen cepat. Kalau belanja pengen nggak ribet. Kemudian kalau belanja pengennya ada online sehingga mudah. Itu kan kecenderungan orang gitu ya.
itulah tren gitu yang terjadi sekarang. Dan tren itu dikondisikan, bukan tidak terjadi begitu saja. Nah, kalau tadi balik ke pertanyaan Kang Deden, apakah kita harus mengikuti tren? Kita harus merespon setiap tren dan respon itu sesuai dengan brand kita. Tentu kalau Kang Deden bikin alat outdoor, tidak kemudian merespon ketika orang mulai sering berkebaya, Kang Deden tiba-tiba bikin baju kebaya, nggak gitu loh. Tapi bagaimana membuat peralatan outdoor, katakanlah tas yang bisa di mix and match dengan kebaya, kurang gambaran kasarnya kurang lebih seperti itulah bagaimana merespon. Kayak sekarang misalnya, kalau sekarang dulu mungkin kita fokus ke produksi untuk naik gunung. Nah, sekarang orang banyak yang sepedaan, ya responnya berarti untuk sepeda gitu. Terus kemudian, oh sekarang orang itu butuh tempat untuk bawa banyak macam-macam, untuk masker dan macam-macam. Mungkin itu menjadi cocok. Ya sama halnya ketika sekarang banyak sekali orang yang memproduksi tempat untuk laptop, karena setiap orang praktis bawa laptop gitu loh. Dan itu merespon kecenderungan yang terjadi saat ini. Kurang lebih itu. Jadi tidak mengikuti, tapi merespon kecenderungan. Dan tentunya dengan adanya respon tadi, nah kembali lagi ujung-ujungnya omset juga akan terpengaruh banget, Mas. Ya, kalau kita cocok responnya, omsetnya naik pasti. Benar. Karena saya melihat ada beberapa brand yang juga memunculkan masker yang sama dengan bajunya. Jadi ya salah satu juga pemanfaatan sisa sih sebenarnya. Dia bikin batik, dia bikin ini, tapi maskernya dicocokin dengan baju yang dibikin sama dia. Padahal itu juga tidak memiliki modal khusus sih sebenarnya. Tapi dari harga yang biasa dikasih 500.000, dia naikin karena sudah ada setan dengan masker itu jadi 700. Nah, ujung adalah omset. Jadi memang benar sekali. Dari awal tuh memang kita harus persiapan sih apa aja sih yang harus disiapkan sebelum kita menuju omset itu gitu. Memang benar. Masker keluarga sekarang udah muncul. Ya. Masker pasangan udah muncul. Benar. Apalagi sekarang orang makin di stop buat acara pernikahan makin banyak malahan. Dan itu para desainer-desainer sudah mencocokkan baju dengan maskernya. Dan harganya juga kalau dikira-kira kenapa jadi mahal gitu. Karena ada tambahan plus masker aja sebenarnya. Iya. Tapi kembali lagi, kalau kita merespon tren, ini buat Kang Deden dan teman-teman yang lain, kalau kita merespon tren, respon kita tetap harus disesuaikan dengan segmen pelanggan kita. Jadi si segmen ini harus tetap dipegang ya. Karena itu yang akan diharapkan beli baju produk kita gitu loh. Segmen kita, pertanyaannya adalah apakah orang yang sekarang bersepeda itu termasuk segmen kita atau tidak? Itu dicek lagi. Karena mungkin untuk produk tertentu satu tren bisa tidak cocok dengan produk yang lain gitu. Dan bisa tidak cocok dengan segmen pelanggan kita. Kalau misalnya yang menengah ke bawah tentu beda dengan yang menengah ke atas gitu kan, gaya hidupnya juga sudah berbeda, kemudian seleranya juga berbeda, dan lagi-lagi yang harus selalu menjadi patokan, apapun yang kita respon dalam sebuah perubahan, tren seperti kita bahas kemarin kan itu arah perubahan ya, arah perubahan. Nah, apapun yang terjadi perubahan itu sesuaikan dengan brand kita dan harus cocok dengan segmen pelanggan kita. Apapun produknya tetap harus fokus utama adalah ke pelanggan. Segmennya. Ya. Keinginannya apa? Kang Deden ada tanggapan? Siap, terima kasih. Ternyata bayangan saya ikut tren, ikut-ikutan orang dagang ini, enggak juga berarti ya. Enggak gitu? Siap, betul. Kayak misalnya Kang Deden banyak peluang nih pandemi. Kalau buat Kang Deden peralatannya sepeda, wah banyak macam yang bisa direspon. Betul. Siap, makasih banyak Mas Gani dan Mas Ongki. Oke, thank you Kang Deden. Berarti kalau ikut-ikutan kayak gitu, berarti ngejarnya adalah omset duluan, Kang. Betul. Tanpa menghiraukan basically fashion kita di mana gitu kan, produk kita di mana gitu. Nah ini sebenarnya kalau
sayangnya saya catatan per hari setiap kelas ini beda-beda, Mas. Ini kalau dihubungkan antara kelas kita pertama dengan hari ini minggu ke, kalau sebenarnya minggu ini sudah minggu ke-23 atau 24 ini ya, Mas ya. Ini kalau kita ambil pointer-pointernya saja, ini udah tercipta sebuah bagan ini sebenarnya. Perjalanan fashion itu dan apa saja persinggahan-persinggahan yang memang harus diperhatikan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman yang sudah ikut dari awal dan sampai hari ini ada pointer-pointer khusus yang memang teman-teman bisa dijadikan bagan. Nah, ini pada akhirnya nantinya, apalagi setelah ini kita sambung kepada pondasi kewirausahaan. Nah, ini cukup menjadi bantuan sekali ini buat teman-teman menjalani bisnis teman-teman semua. Iya. Oke. Tadi kan saya menyinggung soal harus sering piknik ya, loncat. Iya, benar. Nanti saya mau share, mau berbagi satu e-book itu tentang Atlas Designer. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat per era, dilihat desainnya ke apa gitu ya. Untuk wawasan aja, untuk wawasan kita mengenali, paling tidak ada hal yang bisa kita lihat. Tapi karena ini besar, filenya besar, nanti saya taruh di drive, nanti dikasih linknya. Nah, nanti berharap saya juga dapat respon, kira-kira pelajaran apa yang didapat dari situ. Jadi Atlas Fashion, saya lupa judulnya, coba saya cek dulu ya. Oke, saya harus buka komputer yang lain. Dan sambil masa Atau mungkin masih ada yang mau bertanya kah? Ya. Kalau ada yang ingin bertanya, waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi, silakan raise hand aja, nggak usah ketik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Terus saya satu lagi informasi ini, karena kemarin minggu lalu Mas Gani ini menjanjikan e-book buat teman-teman yang berhasil menjawab. Nah, saya ada beberapa orang ini yang nggak nemu nomornya, mungkin ada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, mungkin bisa nanti langsung chat saya aja, nanti saya akan kirimkan bukunya. Karena ada beberapa teman yang tidak tergabung di dalam grup yang menjawab kemarin ini. Ya mudah-mudahan hadir pada saat sekarang ini atau lagi nonton via Facebook-nya Smesco Indonesia, bisa chat saya langsung aja, nanti saya akan kirimkan. Oke, bukunya itu Atlas of Fashion Designer. Jadi ada 150 desainer yang dinilai oke. Bentar. Bukunya ini, bisa kelihatan ya? Ya, kelihatan Mas. Jadi buku yang saya share ini, Atlas of Fashion Designer. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat ada 150 desainer yang ditampilkan di sini, lihat koleksi yang istimewa dari mereka dari setiap era. Ini bisa menjadi inspirasi juga menjadi inilah apa? Menjadi referensi sehingga kita juga bisa tahu kalau kita lihat referensi mana yang jadul, mana yang enggak, itu akan ketahuan. Ini bukunya, saya nggak ingat ini bukunya tahun berapa, tapi belum terlalu lama. Ini buku yang relatif baru. Oke, bukunya terbit tahun 2009. Jadi ini semacam apa ya? Direktori. Paling tidak kita punya gambaran yang dianggap desainer bagus itu bajunya kayak apa, kurang lebih itu. Oke ya, itu janji saya hari ini, bagi-bagi buku. Ya, nanti akan di-share linknya di grup aja ya Mas ya? Ya, nanti linknya di-share di grup. Ya. Nanti kawan-kawan tinggal download di Google Drive. Oke. Dan saya lagi... Invoice-nya belakangan menyusul. Teman-teman Canda, bohong.
yang baru bergabung ini karena saya lihat ini ada beberapa yang namanya tidak terlalu familiar sama saya. Nah, kalau tidak familiar berarti ini baru mengikuti beberapa kali atau mungkin pada hari ini aja. Ini kayaknya ada mahasiswa saya juga yang ikut. Oh gitu. Mungkin ya. Nih. Namanya mungkin. Saya sudah chat nomor saya tadi. Teman-teman bisa langsung chat saya privat. Nanti saya akan masukkan ke grup. Karena segala sesuatu selalu kita update di grup. Baik nanti share link untuk e-book yang diberikan Mas Gani. Nanti kita share melalui grup tentunya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Mas, mungkin gambaran minggu depan, karena kita sudah masuk serial baru, ini sudah tidak X new normal lagi. Nah, apa kira-kira, Mas? Oke, saya akan bagi sedikit slide ya. Nanti kita bahas tentang Ini ada pertanyaan dari Mbak Eka. Brand saya. Kalau brand saya sih sebenarnya itu dulu Mbak Eka. Sekarang sudah tidak terlalu jalan lagi karena saya sebenarnya menciptakan sebuah brand itu bukan apa ya? Sebenarnya hanya untuk membantu dan memberikan supporting terhadap UMKM di daerah sebelum saya bekerja di Smesco sebenarnya. Dan kalau mau ngintip isinya, nanti saya share IG-nya apa, tapi itu isinya sebenarnya amburadul. Karena sebelum saya mengenal Smesco dan sebelum mengenal Mas Gani, ini sebenarnya wawasan saya masih bisa dikatakan sama. Kita sama sebenarnya. Masih sama belajar. Tapi saya mengikuti selalu dengan Mas Gani, step by step apa yang Mas Gani sampaikan melalui materinya. Jika saya connecting dengan apa yang sudah saya lakukan, sebenarnya sangat menyambung sekali. Tapi sayang, saya tidak aplikasikan secara langsung melalui brand saya. Tapi saya lebih ke melakukan pembinaan terhadap UMKM-UMKM yang dulu di daerah saya sendiri. Tapi sekarang cakupan karena sudah Indonesia, ya saya berlakukan juga buat teman-teman UMKM yang datang dan berkonsultasi juga ke Smesco tentunya. Nanti saya berikan melalui via chat aja, Mbak Eka. IG-nya apa? Oke, tadi menyambung pertanyaan Ongki, untuk kewirausahaan ini kita punya 17 sesi, banyak ya. 17 kali 2 berapa ya itu? Itu hanya untuk kewirausahaan, jadi kurang lebih mungkin 15 sesi. 15 sesi kita akan bahas kewirausahaan. Kemudian kita nanti akan bahas bisnis fashion dan manajemen. Fashion business dan manajemen itu ada ternyata saya pikir lebih sedikit. Ternyata ada 16 sesi. Jadi udah berapa sesi tuh? Kita udah S1 nih sekolah. Oke, itu sebagai gambaran kita akan mulai dengan bisnis fashion, kewirausahaan dan manajemen bisnis kecil untuk minggu depan. Pondasi kita akan mulai dengan sesi pondasinya apa sih, itu yang akan mau dibahas. Oke, sebenarnya kalau untuk di perkuliahan ini harusnya minggu ini sudah ujian ini, Mas. Oke, sebentar, saya tinggal bentar. Oke, dan makanya kita berikan tantangan buat teman-teman seperti yang sudah disampaikan Mas Gani tadi. Silahkan teman-teman mencoba mengaplikasikan, khusus buat teman-teman yang sudah punya brand ini, mencoba mengaplikasikan kira-kira perkembangan saat sekarang yang sedang berlangsung itu adalah memang sedang boomingnya adalah bersepeda, goes. Nah, silakan teman-teman aplikasikan, coba aplikasikan dalam bentuk brand teman-teman semua. Nah, nanti bisa sampaikan atau japri desainnya atau bentuk produknya kepada saya. Nanti secara tidak langsung di Smesco kita akan coba tampung. Dan mudah-mudahan kita kurasi juga dari produk-produk yang teman-teman bikin, selain juga teman-teman pasarkan sendiri melalui brand teman-teman, nanti akan saya tampung di Smesco, akan kita coba pajang di mural Smesco sebagai salah satu tren
yang saat sekarang sedang kita boomingkan tentunya. Ya, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas Gani. Mungkin kita sudahi saja atau bagaimana? Ada Oke. yang sampaikan lagi sebelum kita tutup? Itu saja sih menurut saya. Jadi kita akan mulai dengan serial baru, kemudian menindaklanjuti soal inisiatif. Jadi kawan-kawan yang ada di setiap daerah, kalau misalnya daerahnya berdekatan, mungkin bisa dikoordinasi dengan yang berdekatan, nanti disampaikan aja siapa koordinatornya, berapa UKM-nya. Saya harap sih kita bisa memilah antara UKM yang memang memproduksi baju sebagai sebuah brand, dengan UKM yang memproduksi kain itu kan berbeda gitu ya. Jadi dipisah mana UKM yang memproduksi pakaian atau aksesoris, mana yang menjadi supplier bahan. Karena karakternya berbeda, karakter bisnisnya berbeda. Nah, kita akan fokus nanti ke kawan-kawan yang memang membuat produk akhir, membuat produk yang siap pakai gitu. Berarti lebih ke fashion brand. Nah, nanti kalau untuk materi misalnya untuk fashion business di supplier itu materinya akan ada yang spesifik. Mungkin kalau kewirausahanya sama, tapi dalam proses di level produksinya kan beda. Itu aja sih. Jadi saya sangat berharap peran aktif dari kawan-kawan di daerah untuk mengkonsolidasikan diri. Jadi nanti biar apa yang kita pelajari bersama itu berdasarkan kondisi objektif kawan-kawan gitu, disesuaikan. Jadi kurikulumnya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan, lebih connecting, dan silaturahmi dan hubungan kita menjadi bukan cuma sekedar hubungan kelas, tapi juga menjadi network yang mungkin nanti bisa melakukan kerja bersama atau saling mengisi. Kita kan sama-sama belajar gitu ya. Saya belajar dari pengalaman kawan-kawan pelaku bisnis langsung yang itu sangat berguna untuk membuat studi kasus pembelajaran gitu. Jadi saling mengisi. Dan kalau kita lebih terkoneksi, kita bisa bikin mengembangkan wawasannya secara berkelanjutan dan lebih mendalam. Nggak lepas-lepas gitu loh. Saya maunya begitu. Kurang lebih itu. Oke. Itu aja sih. Baik. Terima kasih Mas Sadikin untuk pembahasannya pada hari ini cukup menarik sekali, dan kalau bagi saya pribadi ini cukup membangun sekali, apalagi buat teman-teman para pemula. Jadi jangan berpikiran untuk menjajaki fashion masa depan itu 10 atau 50 tahun ke depan, tapi di depan mata kita sebenarnya itu adalah masa depan. Yang penting kita tidak mengikuti, tapi merespon apa hal-hal yang sedang terjadi dan sedang booming sekarang tentunya. Nah, ini mudah-mudahan jadi cukup membangun buat teman-teman dan masukan juga buat teman-teman tentunya. Dan terakhir pertanyaan buat Mas Sadikin, untuk wilayah Jakarta yang free waktunya kapan aja? Jadi teman-teman nanti biar nggak bingung nih nentuin waktunya, kira-kira waktunya hari apa aja yang bisa? Jumat. Oke. Tuh, sudah dijawab Mbak Vira. Nah, bisa dikoordinir teman-teman di Jakarta. Mungkin Jakarta bisa gabung dengan Bogor, Tangerang juga, Bekasi. Nah, untuk hari Jumat kita bisa adakan dan fasilitasi untuk di Smesco bersama Mas Sadikin. Oke, saya lagi terima kasih buat Mas Sadikin dan teman-teman yang sudah selalu hadir. Ini sudah minggu ke-24, tidak terasa nih kalau di perkuliahan nih sudah harus bayar uang semester ini. Dan yang bergabung juga melalui Facebook Smesco Indonesia, mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk selalu menggali ilmu, khususnya karena ini didapatkan secara cuma-cuma, tidak bayar. Ini sengaja kita fasilitasi dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Smesco tentunya menyediakan tenaga ahli, dan sampai sekarang adalah tenaga ahlinya Mas Sadikin di bidang fashion, yang mana ini untuk membantu teman-teman yang selalu mengeluh di daerah tidak ada pembinaan yang selebih detail. Paling saya paham kalau untuk di daerah itu kebanyakan pembinaannya adalah pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini. Tapi tidak menanyakan kira-kira apa sebenarnya kendala yang terjadi di si UMKM itu sendiri.
Sebenarnya kalau untuk pelatihan hanya pelatihan packaging, pelatihan kewirausahaan, kalau bagi saya pribadi sebenarnya teman-teman sudah bisa mencari dan mengembangkan wawasan itu tidak harus mengikuti pelatihan, tetapi menggali kira-kira apa keluhan yang sebenarnya atau penyakit yang ada di teman-teman sendiri sebenarnya, penyakit persoalan untuk membangun sebuah brand atau bisnis itu sendiri. Dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan teman-teman selama 2 jam ini sudah betah bergabung di klinik Smesco Spark khususnya fashion ini. Sekali lagi terima kasih Mas Hadikin, semoga tidak bosan-bosan dan memberikan arahan-arahan dan masukan serta materi buat teman-teman kita di seluruh Indonesia. Saya Ongki, mohon maaf jika ada kurang dan salah kata, dan sampai jumpa tentunya pada minggu depan dengan serial. Satu lagi. Mungkin Kamis nanti ada kelas juga, Sustainable Fashion. Benar. Ada pembahasan Sustainable Fashion hari Kamis ya? Ya. Jadi, tapi saya tamu kalau di situ. Mas Hadikin hari Kamis nanti akan bergabung jadi narasumber tentunya di Smesco Spark Craft. Nah, Mas Hadikin nanti akan jadi narasumber. Nanti buat teman-teman bisa bergabung, saya akan share nanti linknya, link pendaftarannya di grup, dan teman-teman bisa bergabung juga. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa pada minggu depan. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sampai ketemu.